Oke, selamat pagi teman berdaya. Kembali lagi di podcast Kaya Makna Payung University. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah seorang ibu, juga seorang owner dari penerbitan sekaligus percetakan buku yang ada di Kota Metro. Sebelumnya kita perkenalkan dulu kepada beliau, Ibu Siti Mutmainah. Mungkin bisa perkenalan dulu ke teman-teman, Bu. Monggo. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk perkenalan singkat, nama saya Siti Mutmainah. Saya ibu rumah tangga yang alhamdulillah diberi kesempatan oleh suami untuk melanjutkan perjuangan kami, yaitu sebuah usaha yang bernama Laduni Alif Atama yang bergerak di bidang penerbitan dan percetakan buku. Wih, keren. Jadi beliau meskipun tadi di awal disclaimer-nya merupakan seorang ibu rumah tangga, tapi juga fokus dan concern untuk mengembangkan usahanya, yaitu Laduni Publishing yang dikenal di sini ya, Bu. Nah, Bu Siti ya saya panggilnya ya, Bu, atau Bu Mutmainah? Bu Mutmainah boleh. Bu Mutmainah. Sebenarnya apa filosofi di balik kata Laduni, Bu, sebenarnya? Boleh cerita sedikit ya? Boleh. Oke, karena segala sesuatu itu tidak mungkin langsung sempurna. Yeah. Ya, di awal itu nama kami itu Alif. Nah, di pada 2 tahun itu ada juga yang namanya Alif, ternyata sama. Kita sering tukar. Nah, akhirnya kami buka toko buku. Oh, Ya, awalnya bekerja sama dengan penerbit besar, tapi daya belinya masyarakat tidak ada. Daya bacanya ada ya? Ada, daya bacanya saya mengamati ada. Kita kalau jadi anak muda harus visioner ya, mengamati ya kan. Kemudian kita kerjasama dengan toko buku yang ada di Metro, toko buku yang sangat besar ya. Saya rasa saya datengin. Nah, itu laku. Ada daya beli di situ. Nah, karena kan buku-buku yang dijual nanti bisa di-cross-check lah di sana. Yeah. Nah, setelah itu banyak buku-buku yang terbaca. Saya sambil baca gitu kan. Saya menemukan beberapa buku yang di situ ada sorok dan sebagainya. Saya senang kan baca-baca buku. Kemudian saya menemukan kata Laduni, yang artinya kalau dalam bahasa Jawa mungkin wangsit. Kalau bahasa Indinya kerennya ilmu. Nah, kemudian didalami lagi ilmu yang diperoleh tanpa belajar. Akhirnya kita berpikir, nah Laduni. Kemudian suami saya itu kan jurusannya pendidikan matematika, kemudian saya pendidikan fisika. Sepertinya kok kalau di bidang percetakan dan penerbitan bukan gue banget. Nah, ini kita ambillah nama Laduni. Jadi ilmu yang diperoleh tanpa belajar, yang artinya belajar otodidak. Wah, maknanya deep sekali ya, Bu. Laduni itu kalau di pesantren juga orang-orang itu kalau yang tiba-tiba pintar tanpa belajar itu sebutannya orang-orang yang memahami ilmu Laduni. Jadi memang dalam ya. Kemudian apa yang membuat Bu Mutmainah akhirnya memutuskan fokus dan concern di bidang penerbitan buku ini? Awal kisah dan filosofi ceritanya gimana itu, Bu? Dari toko buku kita kembali kepada kebutuhan lingkungan kampus ya pada saat itu. Dicetak mencetak kan itu adalah kebutuhan ya. Iya, betul. Nah, ya kami buka lah di percetakan. Kami buka di percetakan dengan cadangkan cetak sedikit dan cetak banyak, yang artinya quantity itu kita juga akan dapat income kan ya, Pak. Nah, mulai dari situ kita melihat sebuah peluang. Ternyata penerbitan di dosen itu ada sebuah ritme yang keharusan. Ada waktu per semester harus berapa karya ini kan ya. Nah, itulah yang buat kami, oh iya di situ ada peluang. Nah, kembali lagi kepada peluang. Kita sebagai anak muda itu harus menciptakan peluang, jangan nunggu peluang. Jemput bola ya, Bu. Nah itu. Nah, akhirnya kita melihat peluang itu, oh kalau buka penerbitan oke nih. Nah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ada beberapa teman dosen itu yang mereka membuat sebuah karya tapi biaya terbit itu tinggi, mahal ya. Pada saat itu kan belum menjamur ya, hanya ada di kota besar, tinggi. Ibarat kata kita begini Pak,
biaya penerbitan, biaya yang dialokasikan itu 3 juta, ternyata biaya nerbitin itu 2 juta sampai 2,5. Akhirnya nulis itu cuma dapat apa? Nulis cuma dapat 500.000. Nah, dari situ saya pelajari, ternyata menerbitkan itu sebenarnya ada peluang untuk gratis di luar cetak, editing dan sebagainya. Maka kami buka penerbitan. Dari situ kan kita sudah mulai melihat bahwa ada income di situ kan. Nah, mulailah kita buka penerbitan. Jadi karena melihat peluang yang ada, berinovasi yang tadinya awal concern fokus di percetakan, berevolusi menjadi penerbitan juga ya Bu. Kemudian bagaimana nasib toko bukunya akhirnya itu Bu? Toko buku itu sistemnya kan konsinyasi ya, hanya terjual ini segala macam. Karena kita sudah kembali kepada percetakan, maka tempat kita itu kecil kan waktu itu kita kontraktor. Kontraktor ini pemborong ya Bu ya, mananya pemborong. Artinya kita mengontrak dan berpindah-pindah. Tempatnya kecil, kita hanya diisi oleh alat-alat cetak. Nah, ini toko bukunya kita geser. Karena pendapatan terbesar itu kan dari percetakan. Sedangkan toko buku itu awalnya kan itu tadi titipan. Tuh, akhirnya kita lebih concern kepada percetakan, toko bukunya kita tutup. Karena kita harus ngeretur barang itu sesuatu yang menurut saya tidak mudah ternyata. Betul. Gitu. Kita harus nurunin semua kita data gitu. Karena dari zaman dulu masih manual. Kalau pakai barcode cekrek itu masih manual. Agak butuh waktu, butuh tenaga, panjang prosesnya. Dan transisi dari toko buku kemudian melahirkan percetakan sampai hari ini juga jalan di penerbitan. Ada nggak Bu tantangan sebenarnya yang hadir dan itu tidak disangka-sangka bagi Bu Mutmainah? Tantangannya ini dianggap sebuah masalah atau tantangan untuk menjadi sebuah hal yang menggembirakan? Wah, ini menarik lagi Bu ini. Dua-duanya kalau boleh dijelaskan Bu. Kalau saya memaknai segala sesuatu itu adalah sebagai lecutan untuk kita maju. Jadi nggak ada itu sebuah masalah yang sudah gitu. Tapi kalaupun ada masalah, itu udah peluang bagi kita untuk maju. Jadi kalau dibilang tantangan, menurut saya sesuatu yang unik karena itu akan menjadi sebuah peluang bagi saya untuk maju. Jadi nggak ada yang sulit gitu Pak. Misal penerbitan sedikit pada saat itu ya yang menerbitkan. Ya ini kan kita harus berinovasi. Iya. Yang datang yang menerbitkan sedikit karena orang belum paham. Betul. Banyak orang yang punya naskah tapi dia nggak tahu kalau penerbitan itu mudah. Iya. Nah akhirnya kan dengan kita melihat itu, kita jadikan sebuah kita harus promosi nih bahwa menerbitkan di sini mudah. Ya semua jadi peluang. Tuh. Jadi tantangan justru diubah dan disulap menjadi peluang baru ya Bu ya. Terus. Jadi nggak ada yang menurut saya tuh tantangan terus membuat kita ngedown atau enggak. Semuanya pokoknya selalu menjadi kita semakin maju. Termasuk ketika ada kompetitor baru, kita senang. Senang ya Bu ya. Senang. Itu karyawan kami mau buka lagi tuh kita senang. Karena banyak rezeki-rezeki yang nggak kita tangkap kan. Kemana lagi kalau bukan dia kan? Wah, luar biasa. Ini quotes dan kata-kata yang memang sangat dalam ya Bu ya. Jadi melihat kompetitor, mungkin kan ada juga percetakan di Kota Metro ini juga kan ada beberapa dan juga sama besarnya dengan Laduni. Kemudian juga ada kompetitor penerbitan. Bahkan karyawan dari Laduni membuat juga mungkin percetakan. Ibu melihat itu sebagai apa ya? Sebagai hal yang justru membahagiakan Bu. Iya, karena saya alhamdulillah itu bekerja dengan hati. Saya senang. Makanya saya kuliah itu punya penelitian tesis saya itu psikologi positif yang dimiliki oleh diri sendiri. Boleh di-spill nggak Bu? Sebenarnya isinya bagaimana supaya teman-teman atau generasi-generasi muda ini juga bisa memahami itu Bu? Kita larinya gitu ya. Sebenarnya itu bisa di season lain. Jadi turunan dari tesis saya itu saya akan bukukan itu bentuknya psikopreneurship. Nah, jadi bagaimana seseorang itu untuk menjadi entrepreneur itu harus memiliki psikologi positif.
Gitu loh. Apa sih psikologi positifnya itu? Ada hope kan, harapan, resiliensi, kemandirian, tantangan, tangguh, banyak hal pokoknya yang kita baca di sana gitu. Jadi kalau kita tuh bekerja dengan hati kan udah apa? Mau jadi istri, kita kerjanya pakai hati, mau disakitin juga kan kita enjoy, ikhlas. Kita menghadapi pelanggan kan ikhlas. Kalau dimarah, jangan kita langsung down, tapi evaluasi yang naik santai, pasti besok balik lagi. Kalau kita ngadepin pakai hati. Jadi kalau seorang entrepreneur itu bekerja lewat hati, itu orang akan balik lagi. Balik. Memang segala sesuatu yang bersumber dari hati akan sampai ke hati ya, Bu. Nah, itu tadi. Sama Bu Mutmainah ini bawaannya positive vibes ya, teman-teman ya. Jadi teduh gitu, syahdu gitu. Nggak ada, tidak melihat sesuatu itu sebagai hal yang Mantap. mengancam atau apapun ya, Bu. Wah, luar biasa. Kemudian di balik semua itu, Bu, kalau kembali lagi ke belakang, untuk memulai yang hari ini dialami oleh banyak teman-teman generasi muda, itu kan ketidakpedean dalam hati. Apakah dulu Bu Mutmainah ketika memulainya juga ada seperti keraguan-raguan sebelum kemudian all in atau totalitas di usaha ini? Saya tidak pernah ragu ketika memutuskan sesuatu itu. Karena kalau kita ragu, kita tinggalkan. Jangan jalankan. Nah, jadi ketika kita sudah mau jalan itu kita langsung fokus. Gitu. Jadi kalau dulu bahasanya Bapak itu dolanan oleh duit. Kan kita masih kuliah, masih muda. Jadi kita punya target nih, di usia berapa kita harus fokus, benar-benar fokus. Di usia berapa kita tuh belajar. Nah, pada saat itu kan masih muda, saya berpikir saya belajar. Untuk apa saya ragu? Belajar itu jangan ragu. Pelajari. Gitu. Geng. Keren ya. Jadi memang mindset itu yang kemudian sudah ada dari zaman dulu ya, Bu. Masalahnya hari ini, apalagi trennya sekarang itu generasi-generasi seumuran saya, Bu, itu mereka sering bilang tentang quarter life crisis. Jadi merasa krisis identitas, ragu bahwa saya ini bisa atau enggak, saya ini keahliannya di mana, saya ini harusnya berkarirnya di bidang apa. Itu yang banyak dialami oleh teman-teman generasi muda. Termasuk misalnya ada di antara kita nih sesederhana mau menerbitkan buku aja tuh ragu. Karena merasa karyanya belum sempurna, atau ini kayaknya kalau dibaca orang bikin insecure, nanti orang bacanya kayak gimana. Mengatasi generasi muda yang seperti itu, atau calon penulis yang merasa kurang pede dengan isi naskahnya. Bagaimana Bu Mutmainah memandang fenomena itu? Saran buat yang ada di luar yang belum ketemu saya, itu carilah guru. Segala sesuatu harus punya gurunya. Mau bisnis harus ada gurunya, mau ngaji harus ada gurunya. Bukan hanya dengan membaca buku, tapi kita harus. Kalau kita membaca kitab tanpa guru kan bisa sesat. Bisa sesat, salah paham. Ya artinya kalau belum ketemu dengan saya atau belum ketemu dengan guru yang lain, cari guru. Kalau sudah ketemu, saya anggap itu sebuah peluang lagi, Pak, untuk dia maju. Kan mereka ragu untuk menerbitkan. Betul. Nah, kalau di kami, ya, akhirnya saya buka kartu ya, kartu sukseslah dunia. Wah, apa ini? Itu kami motivasi beberapa orang yang ragu itu meyakinkan. Nah, kalau meyakinkan lewat hati itu akan merasa dekat dan damai. Saya yakinkan, dia akan yakin kan. Sini naskahnya, saya rapikan dulu, saya layout dulu. Nanti setelah saya lewat, saya akan kembalikan. Nggak apa-apa, nggak terbit di saya. Nggak apa-apa, nggak cetak di saya. Yang penting kamu akan puas melihat karyamu bagus, kamu akan menulis terus. Wih. Gitu. Itulah pendampingan untuk memunculkan karakter-karakter anak muda. Kalau kita terbit, atau lagi kita bayang-bayangi dengan biaya, aduh, kayaknya orang udah mundur duluan. Gitu. Dan saya punya prinsip bahwa ketika saya memberi yang terbaik, saya membantu seseorang, Allah yang akan bantu saya. Nanti kan nanya lagi, nanti nggak dicetak. Ada yang datang gebrak meja. Kamu ide dibagi-bagi. Kalau saya nggak cetak di kamu gimana? Nggak apa-apa. Allah yang mikirin saya. Ada kerjaan yang lain yang pasti datang ke saya. Masya Allah. Allah. Yang saya ajak ngobrol itu sekarang jadi penulis hebat. Wah. Terkenal sekarang. Naskahnya dibeli di mana-mana. Saya senang, saya cukup di belakang sana. Saya bilang, kamu suatu saat tidak mencetak di tempat saya lagi, saya tidak apa-apa. Tapi di rumahmu harus ada rak, ada pajangan,
terbitan Laduni, terbitan A, terbitan B, kamu akan bisa membandingkan. Dan saya ketika main, saya bisa enjoy ngeliat kualitas mana yang terbaik. Kalau tempat saya kurang baik, maka saya akan baca dari. Wah, keren sekali beliau ini. Jadi kunci sukses Laduni itu prinsipnya give the best, get the best gitu ya. Kalau udah ranahnya bahasa Inggris, anak saya kayaknya. Jadi meyakini memberikan yang terbaik, maka Allah akan ngasih yang terbaik juga untuk kita. Insya Allah, yakin. Sembilan anak muda harus begitu. Kunci suksesnya harus ditiru teman-teman. Harus di ATM, amati tiru. Nah itu kalau PKL di tempat saya begitu. Kalau ketika masuk pasti saya suruh untuk menjiplak dulu. Habis itu ganti warna, ganti font, ya kan gitu. Kalau sudah bisa itu udah saya katakan lulus, baru silakan berkreasi. Dan sepenting itu mempunyai mentor itu ya Bu ya, mempunyai guru supaya ada yang menuntun. Keren. Dan ada nggak sih Bu di titik di mana ketika membangun Laduni ini di segala tantangannya, Bu Mutmainah menemukan momen kayak hal yang tidak disangka-sangka dalam kebaikan, misalnya, wah ternyata bisa sampai seperti ini ya. Kira-kira ada nggak Bu di titik momen yang wah ternyata Laduni bisa sampai di titik yang memang luar biasa gitu. Okay. Karena semua dimulai dari hati ya, alhamdulillah tadi Allah akan memikirkan kami dan banyak orang-orang baik yang menolong kami. Dari segi finansial ada yang minjemin uang tanpa bunga, tanpa ini, dengan niat ikhlas biar kami punya mesin. Ya, entah Allah gerakkan dari mana. Kemudian ada di titik di tahun 2017 ketika kami harus pindah kontraktor, kontraktor ya, normal pindah kontrakan. Kalau pindah kontrakan itu mesti alat-alat pada besok ya, akan kita gak pindah. Itu ada dulu Persatuan Guru itu hampir selampung, kalau Malang itu bisa sampai ke Pulau Jawa itu pencetakan modul yang ABC sampai F. Ada poin modul guru yang guru pada saat itu guru itu harus tes. Kalau nggak lulus A ya berarti beli A. Pertama beli semua. Itu pun dari mulut ke mulut kami diberi ruang di MGMP segala macam. Yang itu kami awalnya tidak kenal sama sekali. Jadi kami punya nomor seluruh Lampung. Wah. Itu yang membuat kami bangkit di tahun 2017. Yang tadinya mesin-mesin itu rusak semua, dan angkat kita sampai dan kita hampir ibarat kata jual mobil apa ya gitu. Tapi itu benar-benar luar biasa pertolongan Allah itu gitu. Belum sempat kita menulis penjualan jual ini itu udah langsung terangkat, benar-benar luar biasa. Ditolong dari segala sisi dan tidak disangka-sangka ya. Definisi apa rizkun min haitsu la yahtasib. Masya Allah, ini diamalkan betul oleh dialami betul oleh Laduni. Keren. Kemudian setelah melewati masa transisi, hari ini siapa yang nggak kenal Laduni di Metro gitu ya? Setiap lewati sudah gedungnya bagus, brandingnya besar. Tapi menghadapi era digital sekarang, yang kemudian mungkin harus ada transisi adaptasi cara pemasarannya digital, atau ada hal-hal lain dalam sistem itu digitalisasi. Dan untuk menghadapi atau beradaptasi dengan dunia digital, bagaimana Laduni menjalankan itu? Oke. Saya selalu bilang ke teman-teman kan ya, ada teman-teman yang baru membuka usaha atau anak-anak muda, memang penting promosi digital ya. Jadi memang sangat penting, tetapi kalau di kami memang kalau untuk TikTok, IG itu memang kurang bisa dilihat ya, kami kurang bisa kami kurang SDM untuk di sana. Tetapi saya punya dan saya yakini pada saat itu di tahun berapa ya, saya ketika orang bermain sosmed Facebook itu untuk galau-galau, untuk posting-posting apa ya namanya, jalan-jalan dan sebagainya, di saat itu saya gunakan untuk dagang. Oh, Facebook itu ya, Bu? Dagangnya itu bukan ritme penjualan transaksi di situ, tapi posting apa yang saya produksi.
Apa yang saya lakukan di Laduni. Layanan produk. Nah, layanan produk itu saya posting. Walaupun ketika dilihat di postingan itu hanya teman-teman yang bercanda dan ngobrol, tetapi itu kekuatannya sangat luar biasa. Sosial media itu kan bisa diakses untuk dibaca, cari Laduni, itu kan yang muncul. Iya. Muncul produknya dari Facebook ya, malah kan dari sebenarnya dari IG. Tapi pada saat itu dari Facebook muncul kontak person segala macam. Tanpa disadari, itu membuka peluang untuk orang-orang mengakses yang dari jauh-jauh, Pak. Sampai kita dari Unisa, dari Malang, dari mana-mana itu cetak ke kami gitu. Awalnya menghubungi tapi heran, dapat nomor dari mana? Saya dapat dari sosmed. Kalau dilihat transaksi di Facebook kan tidak ada. Iya. Nah, itu makanya saya bilang kepada teman-teman, kalau dagang, mau dagang jilbab, mau dagang apa, melihat persaingan di luar udah menentukan barcode, bandrol harga, tidak usah takut, posting saja. Ya, untuk apa harus disembunyikan, itu dagangan. Iya. Nah, pamerkan saja. Toh kita tidak memamerkan yang hedon-hedon ya, Pak. Iya. Nah, Flexing enggak ya. Walaupun tidak ada transaksi di situ, tapi kalau udah kekuatan hati, orang akan menghubungi, Pak. Tuh. Kadang untuk membeli itu kadang orang malu mau ada orang-orang yang kita fasilitasi lah. Ada orang-orang yang malu untuk membeli di komen. Langsung komen. Nah, tapi ada yang langsung menghubungi, itu kekuatannya luar biasa. Saya yakin itu. Saya juga sebenarnya meyakini yang namanya TikTok anak-anak muda sekarang. Yeah. Tapi memang SDM kami memang di situ masih kurang dan sebenarnya ingin ke depannya. Nah, gimana Bu rencana ke depan Laduni itu untuk menyiapkan lebih besar melebarkan sayap di dunia digital, kira-kira rencananya bagaimana? Barangkali teman-teman ada yang bisa membantu nanti dari gambaran rencana Bu Mutmainah yang dicanangkan, itu kira-kira membutuhkan orang seperti apa atau mitra seperti apa, dan untuk pengembangan digitalnya itu yang bagaimana kira-kira? Saya sebenarnya ingin kami itu di atas ada ruang aula untuk belajar. Itu bisa saya menginginkan tim atau teman-teman yang mau bergabung itu untuk membantu di podcast, video editing ya Pak ya, gitu, untuk bisa bergabung dengan kami agar TikTok dan sosmed kami bisa hidup. Nah, selain itu sebenarnya saya lebih tekankan kepada pinginnya itu pendampingan untuk anak-anak muda sama pendampingan untuk khusus istri atau perempuan agar di rumah itu bisa berdaya. Oh, gimana itu Bu konsepnya? Saya kan juga bergerak di Steven. Oh, alah, nggih. Jalur Laduni ya. Laduni itu kan dari kata Laduna ya Pak ya. Dari Surat Al-Kahfi. Kemudian anak saya juga kebetulan namanya Mas Kafi. Itu bukan sesuatu yang kebetulan. Kemudian nama saya juga Mutmainah. Jadi kalau kata guru saya ketika saya di titik ada masalah, Dok ingat namamu. Oh iya juga ya gitu, Dok ingat namamu. Udah kita berusaha untuk tenang aja ngadepin sesuatu gitu. Jadi pinginnya ketika memang Laduni itu bukan hanya bagaimana mendapatkan keuntungan, tapi bagaimana ibu-ibu di rumah, anak-anak muda itu bisa bergabung, bisa mendapatkan penghasilan. Contoh, ketika kami terjun ke sekolah, saya bukan orang yang tampil di pabrik sebenarnya, isi bukan. Tapi saya lebih mengangkat SDM itu yang membutuhkan. Misal ada ibu rumah tangga yang punya potensi ya untuk di kelas menulis, saya tarik, saya ajak. Saya yang kasih honor, walaupun dari sekolah itu gratis. Wih, gitu. Malah jenengan yang memberikan Ibu ya. Karena saya ingin mengapresiasi seseorang itu ketika mempunyai skill dan kemampuan itu. Kita menolong itu bukan memberi, tapi menolong dari kreativitasnya. Keren. Tuh. Saya ingin kedepannya itu seperti itu. Makanya saya sampai membuat logo. Jadi kalau sekarang itu ada logo Laduni, sekarang ada logo Askafi Pustaka. Itu niatnya ingin buka taman baca. Terus kemudian ada logo Steven untuk membantu tes genetik. Itu bukan niatnya untuk mendapatkan income membayar, tapi saya gunakan untuk menolong teman-teman yang memang membutuhkan. Supaya mengenal jati diri di dalam. Kemudian satu lagi namanya Mutmainah, kenali, sadari, dan kelola. Itu bagaimana kita mengenali diri kita, menyadari diri kita, kemudian kita mengelola. Itu brand-brandnya sudah saya buat semua, tinggal menjalankan ini sebenarnya. Tinggal mendelegasikan ke tim yang bisa dipercaya ya Bu ya. Gitu. Teman-teman, barangkali ada yang bisa membantu Bu Mutmainah, langsung datang ke kantor Laduni. Nanti ngobrol dengan beliau. Jadi niatnya sangat bagus, bahkan mulia Bu. Insyaallah. Pendampingan ibu-ibu rumah tangga, membuka lapangan pekerjaan, memberikan peluang kepada banyak orang. Ini kunci keberkahan
Laduni ini harus jadikan thumbnail nanti teman-teman. Kunci keberkahan Laduni ini telah dijelaskan panjang lebar. Dan apa tadi? Dapur suksesnya dari Bu Mutmainah ini sudah diceritakan kita semua. Banyak hal yang perlu kita pelajari lagi dari beliau, tapi kita akan lanjut di sesi kedua.